Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberi nafas kehidupan sampai saat ini. Ini semua karena kasih karunia yang luar biasa. Sebelum kita mengawali aktivitas hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas anugerah-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Begitu besar cinta-Mu kepada kami Tuhan. Terbukti Tuhan bangunkan kami dan boleh menikmati segarnya udara pagi ini. Aktivitas kami dari pagi ini sampai malam nanti hanya kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Apa yang akan kami kerjakan kiranya Tuhan berkati. Bapa, kami juga ingin mendengarkan firman-Mu pagi ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini kami ambil dari Roma 6 ayat 13 dan 14. Roma 6 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tema resapi pagi ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu tantangan terberat dalam menyerahkan diri kepada Tuhan adalah kita masih punya keinginan untuk ngontrol diri, kita masih ingin berusaha dengan kemampuan diri sendiri, kami masih ingin memuaskan diri sendiri dan tidak sepenuhnya menuruti kehendak Allah. Ibarat kita disuruh tanda tangan sebuah kontrak kerja, kita masih pikir-pikir karena ada hal-hal yang tidak kami setujui karena berbeda dengan pikiran kita. Tapi bagaimanapun juga kita harus tanda tangan. Dengan kata lain, kita harus setuju apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menyerahkan diri sepenuhnya. Ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya secara total kepada Tuhan, akan ada kuasa mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang terjadi yang kita lakukan penyerahan diri kepadanya. Hal itu adalah yang pertama, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa dan kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Di dalam Roma 6 ayat 13 sampai 14 tadi, di sini ada perintah untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan adalah kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kita tidak lagi dikuasai oleh roh-roh jahat. Dosa akan berkuasa kalau kita setengah-setengah atau tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi saat kita menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kuasa dosa dihancurkan, belenggu dosa dipatahkan,
dan kita dimampukan oleh kuasa-Nya untuk hidup dalam kebenaran. Saat kita menyerahkan diri kepada Tuhan, ada kelepasan dari segala dosa, dari segala godaan, dan kelepasan itu membawa sukacita dalam hidup kita. Hal yang kedua adalah Tuhan akan bertindak menyatakan kuasa-Nya. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ada berbagai situasi yang sulit yang tidak dapat kita kendalikan dalam hidup ini. Tetapi seringkali kita ingin mengatasi dengan kekuatan sendiri, tapi tidak akan mampu. Namun, pada saat kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kesengsaraan, tetapi Ia akan bertindak menolong kita. Kuasa Tuhan yang ajaib akan dinyatakan ketika menyerahkan diri kepada Tuhan. Hal yang ketiga, pemeliharaan Tuhan yang ajaib akan kita alami. Di dalam Mazmur 55 ayat 23 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, penyerahan total berkaitan juga dengan penyerahan diri hidup kita. Segala macam kekhawatiran dalam hidup kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak perlu kita berargumen mempertanyakan bagaimana, karena manifestasi pemeliharaan Tuhan pasti mampu dinyatakan oleh Tuhan dengan kuasa-Nya yang melebihi kemampuan pikiran kita. Jangan bersandar pada kekuatan kita sendiri. Jangan bersandar dengan hal-hal yang kelihatannya memberi solusi bagi kita. Mari belajar bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan dalam hidup kita. Kalau kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Tetapi kekhawatiran dan kecemasan akan lenyap, kuasa dosa akan dihancurkan oleh keajaiban Tuhan. Ada pertolongan Tuhan yang kita alami. Hidup kita akan memperoleh kuasa Allah yang ajaib. Hidup kita menjadi tenang. Damai sejahtera akan datang dan sukacita ada, kebahagiaan dalam menjalani hidup ini. Mari, jangan tunggu lama. Ambillah sikap untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Serahkan semua keinginan kita kepada Tuhan. Semua rencana dan pikiran kita bersandar kepada Tuhan. Percayalah, penyerahan diri merupakan langkah iman kita untuk sungguh-sungguh mempercayai Tuhan untuk mengambil alih kehidupan kita dan berkarya di dalamnya dan menjadi hidup kita indah dan seturut dengan rencana Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.